Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru dan Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Andi M. Arif Rahman Jihad, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Nrekang. Di sini saya akan berbagi praktek baik tentang budaya positif di sekolah. Di tahap awal saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan pengajar praktik tentang rencana melakukan aksi nyata budaya positif di sekolah. Tahapan selanjutnya melakukan sosialisasi dengan teman sejawat tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Di depannya tak mau. Seru. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kali ini di aksi nyata disiplin positif. Jadi disiplin positif ini ada beberapa yang akan kita bahas. Salah satunya ada yang disebut dengan yang pertama nilai-nilai dasar manusia. Kemudian yang kedua segitiga restitusi. Kemudian yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol dari seorang guru. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama itu ada di sini ada teori motivasi. Jadi teori motivasi itu yang pertama ada yang disebut untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan kemudian untuk mendapatkan imbalan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita biasa itu mengajar, kemudian bilang siapa yang duluan dikasih misalnya hadiah apa dan sebagainya. Ternyata menurut ini Dr. William itu salah, merusak motivasi dalam dirinya anak-anak yang tidak mendapat juara atau tidak mendapatkan hadiah. Pasti kecewa tuh. Kalau misalnya kita pasti tidak mau menjawab itu yang bilang pasti pasti ini ji. Jadi makanya sekarang itu di TK banyak kalau misalnya udah kasih semua sekalian hadiah semua. Jadi supaya tidak ada yang kecewa di situ. Karena motivasi ekstrinsik namanya itu kalau kita memberikan sesuatu, tapi motivasi intrinsiknya yang rusak, anak-anak yang tidak mendapat hadiah. Itu. Kemudian berikutnya ada 5 posisi kontrol. Jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini saya mau ajak dulu nanti kita refleksi diri, kira-kira kita berada di posisi mana? Apakah kita merupakan guru penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Nah, sekarang saya mau kita jawab dulu pertanyaan yang ada di sini. Nah, di sini ada 10 kasus 1 2 3 4 5 6 7. Sekarang mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, apakah dia termasuk penghukum, manajer, atau teman? Nah, kira-kira kalau kita disuruh mencatat 100 kali dalam buku dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya terlambat ke sekolah. Hukuman.
Jadi penghukum ya, penghukum. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Sekarang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dia hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau ya, ada hukuman Parismin, ada yang konsekuensi Paskiman. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, supaya membuktikan. Oke ya, baik Bapak Ibu, mencatat 100 kali dia hukuman karena tidak ada kaitannya dengan pembelajarannya. Seandainya dia di pelajaran bahasa Indonesia kemudian disuruh mencatat seperti itu, dia bukan hukuman tapi konsekuensi. Sekarang lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kenapa dia hukuman? Kenapa bukan konsekuensi? Karena seandainya dia di pelajaran olahraga disuruh lari, dia bukan hukuman tapi konsekuensi. Ya, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ya, jelas konsekuensi karena dia sudah mencoret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ya, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, hukuman. Ya, kemudian terakhir ini dia very berbeda dengan tadi soal yang kedua. Kalau yang kedua tadi bukan pelajaran PJOK disuruh lari. Sedangkan di soal yang terakhir dia adalah konsekuensi karena berkaitan dengan PJOK. Sesuaikan dengan bidang studi. Iya. Jadi menurut teori ini kita sebagai guru dilarang menghukum, tapi konsekuensi yang harus dikasihkan nih. Karena kalau dia menghukum, tertanam dalam dirinya bisa saja dia dendam dan biasa saja dia kecewa. Nah, kalau orang yang kecewa bisa saja sewaktu-waktu dia meledak. Dan ketika meledaknya itu makanya banyak yang bunuh diri, tidak bisa mengontrol emosinya dan sebagainya. Kalau begitu Pak, yang soal nomor berapa ini? Nomor 2 terakhir. Nomor 2 terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu Itu kan termasuk hukuman hitam. Kira-kira Ya. contoh yang bagaimana yang masuk sebagai konsekuensi. Oke, mari kita diskusi sama-sama. Nah, sekarang menarik sekali pertanyaannya Pak Rusmi. Kira-kira contoh konsekuensi apa yang dia harus lakukan sehingga dia masuk dalam konsekuensi? Yang nomor berapa? Nomor ini. 2 terakhir. Kan dia hukuman toh? Nah, kenapa? Apa yang harus dilakukan supaya dia Masuk konsekuensi. bukan hukuman? Berikan dia spidol hitam. Kembali. Iya, satu saran dari Bu Eva, memberikan dia spidol hitam untuk kasih spidol hitam itu sepatunya misalnya. Kalau kembali ke rumah itu menggantikan Ya, suruh kembali. Nah, bisa juga menyuruh kembali atau menelpon orang mengantarkan sepatu. Ya, jadi nanti kita akan masuk di tahap selanjutnya. Jadi tahap selanjutnya ini kita tidak akan langsung menghukum. Ada tahap-tahap yang harus kita lewati. Namanya segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi itu ada tahap pertama, kedua, dan ketiga. Jadi di sini saya lihat dia mau kalau kita sama anak-anak itu saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Seperti itu.
Jadi tadi contoh yang diberikan Pak Sukiman, konsekuensinya kembali ambil di sepatu di rumah. Ya, sorry Pak. Ya, sepatu hitam di rumah. Oke. Ini dia perbedaannya. Hukuman dan konsekuensi. Kalau dia hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pokoknya push up pokoknya harus kau tersakiti. Ya, kalau kita sebagai penghukum. Tapi kalau kita sebagai konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Maksudnya tidak mesti harus menyakitkan. Jadi yang jelas ada yang harus dia lakukan, tidak mesti menyakitkan. Itu push up termasuk hukuman itu. Kalau dia bukan di pelajaran olahraga, tapi kalau dia di pelajaran olahraga dia konsekuensi, ya. Seperti itu. Kasih push up di kalau Ya, itu sebenarnya banyak sekali. Nanti di sini toh kalau makin kesini banyak sekali ini kita merasa, aduh, bukan sebenarnya seorang guru. Dan nanti di sini ada banyak sekali saya terpukul sekali lihat itu. Bahkan semua guru-guru yang belajar tentang ini. Jadi itu makanya banyak pengawas bilang, apa teh guru penggerak? Bukan kurikulum yang kita pelajari, tapi model-model seperti ini yang selalu kita pelajari. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Jadi kemudian paksaan, stimulus, tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, kemudian konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi bukan tidak bilang konsekuensi itu harus nyaman-nyaman saja. Ada juga ketidaknyamanannya. Contohnya tadi itu disuruh lari lapangan, tapi di pelajaran olahraga. Ya. Oke, berikutnya kita masuk di restitusi. Ya, jadi tak masuk konsekuensi aja. Pelajaran apa? kalau bahasa Indonesia disuruh Misalkan siswa yang panjang rambutnya terus keesokan harinya ada botol atas persentif guru itu letai masuk apa Gunting kira-kira? rambut. Gunting rambut. dia konsekuensi karena kan sudah disampaikan tuh kemudian yang seharusnya yang maleta itu kalau bukan wali kelasnya kesiswaan tuh termasuk kesiswaan atau yang ditunjuk sebagai itu. Karena kapan kalau kita misalnya sembarang saja nanti dia merasa bukan konsekuensi tapi hukuman, ya. Jadi sebaiknya ada yang ditunjuk atau kita sebagai wali kelas, ya, atau kita suruh pikul letak dulu itu atau si wali kelasnya, ya. Oh iya. Yang ada dalam jadwalnya berarti konsekuensi. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Olahraga nanti disuruh menghafal kali-kalian kan hukum orang itu. Ya, hukuman itu, Konsekuensi ya. kali itu melanggar di pembelajaran mati usuri perkalian 11 sampai 20. Iya. Konsekuensi itu karena berkaitan dengan pelajaran kita, ya. Itu yang salah kalau tersuri lari di lapangan, ya. Kecuali PJOK, pokoknya dia. Nah, restitusi ini merupakan kayak proses tidak disalahkan ya anak, karena nanti kita akan bahas semua kita pernah salah, jadi dianu dulu, maksudnya istilahnya disterilkan dulu perasaannya, jangan kita langsung marahi. Jadi kita tanya dulu, nanti di sini ada pembahasannya. Saya lanjut dulu. Jadi restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak merasa aneh, tidak merasa, maksudnya tidak merasa bersalah bagaimana sekali, kayak bersedih sekali, malu sekali, dipermalukan begitu. Tapi dia merasa bahwa oh iya saya salah.
Kemudian kenapa dia bangga? Karena dia mampu membayar kesalahannya, maksudnya dia bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi anak-anak ketika mendapat hukuman seperti itu tidak minder atau bagaimana. Nah, jadi dia merasa tidak, maksudnya pede karena saya sudah selesaikan masalahku, ceritanya begini. Jadi dia bangga. Nanti kita lihat dulu. Kemudian ya, jadi kita masuk lagi di kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa itu anak-anak ada yang kejele-jele, ada yang tidak susah diatur, ada yang seenaknya saja. Nah, jadi itu adalah alami kehidupan di kehidupan kita, karena kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada bertahan hidup. Betul tidak? Kenapa kita kerja? Cari uang untuk hidup, makan ya. Nah, itu yang pertama. Pasti semua, siapapun kalau dia manusia pasti punya kebutuhan ini, pasti dapat. Kemudian yang kedua, penguasaan. Kira-kira semua kita mau berkuasa? Kira-kira kalau di kelas mau berkuasa atau tidak? Iya, karena kalau tidak berkuasa kita usah nanya anak-anak toh. Iya. Jadi begitu juga anak-anak, dia ada perasaan berkuasanya di situ. Kemudian ada kebebasan, ada bebas, tidak mau diatur. Iya, kita juga tuh biasa, apa rending ini disuruh lagi begini disuruh. Ya begitu juga anak-anak, dia punya kebebasan, dia harus ada kebebasannya, ada rasanya. Kemudian kesenangan, apalagi nih, semua anak pasti punya senang. Cuma senang versinya dia biasa merugikan orang lain. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rata-rata kita semua manusia pasti mau diterima dan disayangi. Ya, 5 posisi kontrol. Nah, ini di sini 5 posisi kontrol yang saya sebutkan tadi. Penghukum. Wah, ini yang betul-betul cambuk betul ini semua ya. Kemudian yang pertama ada bisa nih. Penghukum. Nah, ada guru penghukum, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kita lihat dulu ini. Kira-kira kita berada di posisi mana? Yang pertama penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kemudian membuat rasa bersalah, berceramah, dan mengatakan yang seharusnya ibu kecewa. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, menghitung dan mengukur, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau ini dia penghukum, setiap ada kesalahan anak-anak, kamu harus mendapat hukuman. Jadi bukan konsekuensi, jadi hukuman pokoknya kamu terlambat datang, keliling ke lapangan, jangan kau masuk, misalnya begitu. Dia penghukum. Kemudian kalau dia pembuat merasa bersalah, tidak ada suruh lari, tidak tapi kata-katanya itu, kata-katanya dia bilang, wih, berapa kali mau kau kasih aku suruh datang, jangan kau terlambat terus kok. Saya wali kelasmu ini marahi kepala sekolah kasihan. Nah, begitu memelas. Jadi anak-anak ini merasa bersalah, merasa gagal, merasa mengecewakan, seperti itu. Jadi ini paling bahaya karena saking dia merasa bersalahnya, nanti sewaktu-waktu dia akan meledak karena tidak keluar ekspresi merasa bersalahnya. Jadi dia selalu simpan di dalam. Kemudian yang kedua ada teman. Nah, ini teman seperti teman, belai, bilang jangan khawatir,
nanti bisa saya urus itu. Terima kak. Jadi seakan-akan dia merasa bilang, teman kak misalnya sama Pak Sukiman. Jadi dia terus-terusan berharap dengan Pak Sukiman. Nanti mau bergerak kalau Pak Sukiman yang perintah. Kalau kita tidak mau, nanti Pak Sukiman yang perintah. Karena dia merasa berteman dengan Pak Sukiman dan mau mendengar Pak Sukiman saja. Kemudian ada pemantau. Nah, pemantau ini menghitung dan mengukur. Maksudnya di sini, tahu apa kesalahanmu? Misalnya, tahu Pak. Jadi apa hukumanmu? Ini Pak, ini. Apakah hukuman itu dia bersifat bukan konsekuensi atau hanya hukuman saja? Dia tetap harus lakukan itu. Pokoknya ini yang kau langgar, ini hukuman, lakukan itu. Jadi tidak marah-marahi atau apa, ya jelas kalau sesuai dengan kesepakatannya bilang hukumannya ini laksanakan. Itu pemantau. Kemudian yang disarankan di sini adalah kita sebagai manajer. Ya, sebagai manajer di sini yang pertama yang kita lakukan ditanya dulu, cross check, kenapa kau terlambat nak? Saya begitu. Begini Pak, begini lah. Biasa memang orang begitu. Kemudian kira-kira cocok kayak ini kelakuan tak atau salah? Dia mencari istilahnya mencari kesalahannya sendiri dan solusi atas kesalahannya sendiri. Jadi kita sebagai guru itu pemantau, manajer istilahnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita jawab dulu ini di atas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah dia guru penghukum, pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Oke, pembuat rasa bersalah ya, karena di situ ada saya kecewa sekali. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Rasa bersalah. Apa dia penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengawas atau manajer? Penghukum itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Penghukum, oke. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Oke, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kasih sayang. Manajer. Enggak, Kak, 5 ini. Penghukum, Manajer. pembuat rasa bersalah, teman, manajer, dan pengawas. Pengawas. Tidak pengawas. Manajer. Oke, ada yang pengawas, ada yang penghukum. Manajer saya. Manajer. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Kamu selalu yang paling terakhir. Pengawas. Oke, ada pengawas. Oke, siapa lagi? Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau atau pengawas. Yang kedua tadi apa? Yang kedua pembuat merasa bersalah. Oke, sekarang kita lihat. Jeng. Penghukum. Oke, ya. Kata selalu. Kamu selalu. Iya, ada kata selalu. Jadi pokoknya tidak ada benarnya. Ya, selalu. Kalau kita lihat, saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, tidak pernah, ya. Berarti penghukum. Ayo lakukan demi Bapak. Oke, teman. Apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau, ya. Jadi dia pemberi hadiah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya. Jadi manajer itu dia berusaha untuk bagaimana kamu yang tahu kesalahanmu dan kamu tahu bagaimana cara menyelesaikan
kesalahanmu itu. Manajer Ini yang Ya. anu, kata ini dulunya penyelesaian. yang di garis bawah. Ya. Di garis bawah itu kata kuncinya. Ya, kata kata kuncinya Ini yang di garis bawahi. menyelesaikan masalah. Kalau menyelesaikan masalah itu manajer. Garis Kalau bawah di atas. Yang mana? kayak semua. Ya, di garis bawah Ya, itu kata kunci. kamu selalu yang paling terakhir. Nah, jadi kita berusaha untuk menjadi manajer, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, Apa saja tapi bukan. kalau kamu tidak, saya akan diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Kalau dia apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, ya. Jadi dia termasuk manajer. Jadi begitu pertanyaannya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi itu? Kita masuk di segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ada tiga garis besarnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan. Yang pertama dulu, ketika terjadi suatu permasalahan, kita stabilkan dulu dirinya siswa. Misalkan kalau itu siswa datang terlambat, kemudian kita tanya, jangan langsung marahi. Ya, menurut teori ini, jadi dia memberikan kita bahwa ditanyai dulu. Ya, kalau saya Bilang, terlambat. kenapa kita lambat, nak? Misalnya, kemudian kalau menjawab bilang saya misalnya terlambat, lambat kak bangun dan sebagainya. Ditanya lagi, oh biasa, memang saya juga biasa kak terlambat bangun, manusiawi gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ditanya lagi, kira-kira cocok itu kelakuan tak atau salah? Jawab misalnya salah pak, saya santo. Nah, kemudian ditanya lagi, nah sekarang kira-kira apa yang bisa kau lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Dia disuruh cari solusinya, jangan kita tanya solusinya, suruh cari sendiri. Kecuali kalau bilang senan nih, digali lagi, bilang siapa di rumahmu, siapa ketinggalan. Ini. Nah, apa yang bisa lakukan itu orang di rumahmu supaya kau tidak terlambat? Bilang, oh, kusuruh bangunkan Pak. Oh ya, cocok nih, suruh bangunkan. Jadi besok mau terlambat lagi? Oh tidak Pak, tidak terlambat maka. Jadi perjanjiannya besok datang ke pagi-pagi. Tahu solusinya tuh bagaimana cara mengatasi masalahmu. Jadi itu disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama kita dulu stabilkan, kemudian validasi kebutuhannya apa, maksudnya apa yang harus dia lakukan supaya selesai ini permasalahan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Maksudnya menanyakan keyakinan itu keyakinan apa yang harus apa yang dia yakini untuk menyelesaikan persoalannya. Ya. Sekira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada bentuk-bentuk pertanyaannya. Pernyataannya kalau dia menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga punya juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu yang disampaikan dulu pertama ketika anak-anak berbuat kesalahan. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi maksudnya di sini dia
diberikan waktu untuk menyadari kesalahannya. Kemudian kalau dia validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik di besok hari atau besok lagi? Kemudian, menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Maksudnya di sini, kalau ada kontrak belajar kalau ada kesepakatan terhadap siswa. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ketika dia sudah menemukan solusinya, kita bisa tanya begitu. Jadi apa yang kamu rasakan ketika mendapatkan solusi atas masalahmu? Kemudian ketika kamu melakukannya, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, oke Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tadi sedikit berbagi ilmu tentang apa yang kami pelajari dari di guru penggerak itu. Ya, mungkin sampai di sini dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktiknya di kelas kami membuat keyakinan kelas yang akan dilaksanakan di kelas 9B. Semua anak-anak antusias dalam menuliskan keyakinan-keyakinan kelas yang mereka yakini untuk diterapkan di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmin SPD. Saya rekan dari Pak Andi Arif di SMP Negeri Satap 8 Enrekang. Dalam kegiatan ini, saya sangat tertarik untuk melakukan budaya positif di sekolah dan juga membuat keyakinan kelas seperti yang telah disosialisasikan oleh Pak Andi Arif. Kedepannya, kami berharap sekolah kami mampu secara utuh menerapkan budaya positif.